sekarang 35 juta. Yang sepuh-sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Yang mati di Mekah dilonjorkan saja truk, tidak ada tangga. Mau yang begitu? Bid'ah. Ke depan sedikit, keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan mendengarkan tentang Syekh Panji Gumilang ya, pemimpin pesantren Al Zaitun ya, yang lagi viral. Di mana beberapa waktu yang lalu dia pernah menyanyikan salam Yahudi ya. Hafenu Shalom Elechem. Hafenu Shalom Elechem. Hafenu Shalom. Salam Salam Elechem. Wah, itu adalah salam Yahudi. Dan akhirnya dia dibenci teman-teman sekalian. Dia dikatakan kafir, dia dikatakan sesat karena itu. Karena menurut mereka kenapa malah suka ya sapaan Yahudi. Kan selama ini kan Yahudi dibenci sama Kristen itu dibenci gitu ya. Jadi ya pastilah mereka tidak suka dengan Syekh Panji Gumilang ini. Nah teman-teman sekalian, yang akan kita bahas kali ini, di mana Syekh Panji Gumilang ini ya memberikan pernyataan bahwasanya itu tanah suci itu adalah Indonesia. Ya, nggak perlu pergi ke Mekah, nggak perlu pergi ke Saudi sana. Ya, harus habiskan uang 35 juta katanya. Bahkan ada banyak yang rela mati di tanah suci ya di Mekah sana. Sementara teman-teman sekalian, seharusnya menurut Panji Gumilang ini tanah suci itu adalah negara Indonesia. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, seperti apa video ini? Mari kita langsung saja simak bersama dan silakan berkomentar secara positif juga. Kita lihat videonya berikut ini. Di sini bid'ah. Ke depan sedikit, keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, oh ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didoifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Oh itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah. Adonai Allah. Wah itu menyala ya, sudah out of the box. Di tanah suci yang jauh di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca batu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta.
Yang sepuh-sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Sudah mati di Mekah, dilonjorkan satu grup, kita ada tangga. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia, tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Nah Tuhan, kullu ardin masjidun. Semua tanah masjid suci boleh untuk sholat. Walaupun tidak ditulis kullu ardin masjidun, berani Indonesia tanah yang suci. Tanah suci yang sesungguhnya adalah Indonesia, bukan Mekah dan Madinah. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang, menyebut bahwa tanah suci yang sebenarnya bukanlah Mekah dan Madinah, melainkan Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ya, ucapan Panji Gumilang mengenai hal tersebut menjadi viral di media sosial lantaran banyaknya akun yang mengunggah ucapan Syekh Panji Gumilang tersebut. Ya, banyak ya yang reaction ya, termasuk saya juga ya. Banyak orang Indonesia hari ini yang salah memahami mengenai tanah suci. Indonesia ini tanah suci. Hidup ya dan matimu harus di tanah suci Indonesia. Katanya dikutip dari akun ya Snack Video ya, @aampnf. Banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak memahami bahwa Indonesia merupakan tanah suci. Menurut Syekh Panji Gumilang, hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia tak pernah membaca lagu kebangsaannya sendiri. Banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya, ujarnya. Ditambahkan Syekh Panji Gumilang, untuk ke Mekah dan Madinah harus membayar lebih dari 35 juta dalam rangka berhaji maupun umroh. Ya, kemudian masyarakat Indonesia juga berkeinginan untuk meninggal di tanah suci Mekah dan Madinah. Ya, mau tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah atau di Madinah itu dibiarkan begitu saja. Wah, ini Panji Gumilang membongkar ya. Ternyata orang yang mati di Mekah dan Madinah itu menurut Panji itu dibiarkan begitu saja. Berarti nggak ada yang ini ya. Mungkin mereka apakah itu mereka dikuburkan dengan layak atau dibiarkan begitu saja ya, kawan-kawan ya. Kalau menurut Panji Gumilang itu dibiarkan begitu saja. Ya. Ya. Dalam mau yang begitu kok harus bayar 35 juta katanya lagi ya. Katanya pengen mati di Mekah dan Madinah padahal mayatnya dibiarkan begitu saja. Kok bayarnya 35 juta katanya ya. Dalam kesempatan tersebut ya Syekh Panji Gumilang juga menyebutkan isi dari lagu kebangsaan Indonesia Raya ya stansa 3. Ya, jadi stanza 3 ya. Di mana di salah satu syairnya menyebut bahwa Indonesia tanah yang suci. Indonesia adalah tanah yang suci dan ini tidak keluar dari ajaran agama, tutupnya. Unggah video berdurasi 59 detik ini sudah ditonton lebih dari 7.000 kali oleh para netizen. Postingan ini juga mendapatkan beragam komentar dari netizen. Oh, ini orang sudah menyimpang, berbahaya untuk generasi bangsa, harus dibubarkan, ujar ya beberapa ya @b. Menurut saya ucapan Panji ini tidak berbahaya menurut saya untuk bangsa, justru membuat anak bangsa semakin mencintai Indonesia. Benar nggak menurut kawan-kawan? Jadi anak bangsa Indonesia bukan mencintai Arab tapi mencintai Indonesia, sehingga kita menjaga Indonesia ini, menjaga budayanya, ya tidak mengganti budaya Indonesia dengan budaya Arab, ya kan? Menjaga akhlaknya, ya kan? Karena akhlaknya Indonesia jauh lebih mulia dari akhlaknya Arab. Itu menurut siapa ya? Salah satu tokoh PBNU katanya akhlaknya orang Indonesia itu jauh lebih mulia dari akhlaknya Arab. Ya, kawan-kawan. Jadi sebenarnya Indonesia ini tanah yang luar biasa. Kita harus bangga dong di Indonesia. Jadi menurut saya pernyataan Panji Gumilang ini tidak akan merusak generasi bangsa, justru membuat kita semakin cinta dengan Indonesia. Ya, sumpah orang ini makin ngawur. Kok bisa dikasih hidup ya? Aduh, sampai segitunya ya. Versi sendiri nggak waras, sama sekali ngawur. Agama kok semuanya sendiri. Jadi
rupanya banyak yang marah dengan Panji Gumilang. Ya, bukan hanya netizen kulu-kulu, bukan hanya netizen kerucu-kerucu yang marah sama Panji Gumilang, sekelas Rizik Syihab, ya, turunan Arab Yaman ini juga marah minta ampun, ya, bikin geram. Panji Gumilang sebut Indonesia tanah suci seperti Mekah. Habib Rizik ngomong pakai otak, ya, sekelas Rizik Syihab pun marah dengan Panji Gumilang, ya. Marah ya, turunan katanya turunan Habib, ya. Tapi turunan Habib yang tidak diakui sama Arab lah, ya, karena Arab sendiri ya sampai saat ini masih menyerang Yaman luar biasa, sampai Yaman itu kelaparan loh. Saking kelaparannya orang-orang Yaman ini di Indonesia. Ya, di Indonesia ya mereka dihargai, di Indonesia mereka ini disayang minta ampun, ya kawan-kawan, ya. Ya, bikin geram Panji Gumilang sebut Indonesia tanah suci seperti Mekah. Habib Rizik ngomong pakai otak, kata dia, ya. Wah, emangnya bisa ngomong kalau nggak ada otak? Ya, makin ngawur Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab sampai geram dengan tingkah pendiri Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang menyebut Indonesia tanah suci dan melarang masyarakat pergi ke Mekah. Ya, kata Panji Gumilang rugi 35 juta pergi ke Mekah. Bahkan ada yang pengen mati di Mekah, mayatnya dibiarkan begitu saja. Kalian bayar 35 juta hanya untuk begitu saja, kata Panji, ya. Kontroversi yang diciptakan Panji Gumilang seakan tak pernah ada habisnya. Baru-baru ini Panji Gumilang kembali membuat kegaduhan dengan menyamakan Indonesia dengan tanah suci Mekah. Ya, pernyataan itu pun memancing reaksi dari Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab. Bahkan Habib Rizik terlihat sangat geram dengan pernyataan yang dinilai sama sekali tak dipikirkan menggunakan otak. Kalau mau ngomong mikir dulu, tegas Habib Rizik. Dikutip akun YouTube Amar Maruf Nahi Mungkar, ya. Habib Rizik menegaskan Allah SWT menciptakan mulut dengan posisi di bawah otak dengan tujuan agar manusia selalu berpikir sebelum mengeluarkan ucapan. Ya, ini Rizik Syihab ini bicara sudah sok-sok bijak, ya, padahal mulut dia lebih apa ya, mulut menurut saya masih lebih mulia mulutnya Panji Gumilang daripada mulutnya Rizik Syihab. Benar nggak kawan-kawan? Bagaimana Rizik Syihab memaki-maki pemerintah? Apakah mulut mulia itu? Mengatakan Jokowi Jokono, kata dia, ya. Pancasila katanya apa tuh? Apakah gitu katanya? Katanya ingin memenggal kepala pendeta-pendeta radikal. Ini berarti mulutnya Rizik Syihab ini lebih jahat, lebih kotor, lebih sampah daripada mulutnya Panji Gumilang. Masih lebih mulia mulut Panji Gumilang. Waduh, gimana kawan-kawan, ya? Ya. Allah kasih mulut di bawah otak, artinya disuruh mikir sebelum ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir, ya. Timpal Habib Rizik, ya. Gara-gara mulut yang tidak bisa berpikir inilah, ya, gara-gara mulut yang kotor inilah makanya Rizik Syihab ditangkap sama kepolisian, ya. Pernah jadi narapidana, ya. Lanjut Habib Rizik. Kalau orang ngomong dulu baru mikir itu sama saja, ya, mikirnya menggunakan dengkul alias ngomongnya tanpa memakai akal dan pikiran. Itu sama saja habis ngomong mikirnya pakai dengkul, ya, cetus Habib Rizik. Untuk itu Habib Rizik mengingatkan agar hendaknya takut kepada Allah SWT dalam masalah perkataan. Karena dengan perkataan itulah yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kemurkaan Allah SWT. Ya, jadi menurut Rizik, kalau dia sudah memaki-maki pemerintah, itulah yang menyenangkan hati Allah SWT, ya. Kalau dia sudah mengatakan ingin memenggal kepala-kepala pendeta radikal, itulah yang menyenangkan hati Allah SWT, ya. Karena kan menurut dia kan itu kan, dengan perkataan itu yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kemurkaan Allah SWT, ya. Ya, itakullah, ya. Takutlah kepada Allah, imbu Habib Rizik, ya. Ya, sebelumnya Panji Gumilang mengatakan bahwa Indonesia sama halnya dengan tanah suci Mekah. Bahkan orang yang tidak percaya Indonesia memiliki tanah yang suci, berani orang tersebut tak memahami
makna dari lagu Indonesia Raya 3 stansa 2. Saya pun baru tahu ya. Saya selama ini cuma tahunya Indonesia Raya yang standar saja ya. Padahal masih ada lagu Indonesia Raya yang panjangnya. Bahkan ada yang stansa 3 ya. Tak hanya itu, Panji Gumilang juga menyampaikan kepada masyarakat tak perlu jauh-jauh berangkat haji ataupun umroh ke Tanah Suci Mekah. Karena untuk melakukan ibadah seperti salat cukup di Indonesia saja. Banyak orang Indonesia yang salah memahami makna Tanah Suci. Indonesia ini Tanah Suci. Hidup dan matimu harus di Indonesia ini. Ucap Panji Gumilang. Wah.